Ranah Minang, Sumatera Barat. Rumah bagi masyarakat etnis Minangkabau, tempat mereka menaruh hati dan ingin selalu pulang ke Nagari. Nagari Pariangan terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dinobatkan jadi desa terindah di dunia. Gelar itu diberikan oleh suatu media dari Amerika Serikat yang bernama Travel Budget pada tahun 2012 lalu. Nagari Pariangan kini mulai populer dikenal oleh para wisatawan. Nagari ini merupakan salah satu desa tertua yang ada di Ranah Minang. Oleh masyarakat setempat, desa Pariangan disebut dengan Nagari Tuo yang artinya desa tua. Sejak dinobatkan menjadi salah satu desa terindah, tidak bisa dipungkiri jika Nagari Pariangan kian ramai oleh turis yang penasaran dengan keindahannya. Jadi Pariangan tu menurut Tambolamo disabui dek nenek moyang kita nan terdampar atau tibu di puncak Gunung Merapi. Sesudah itu turun ke Pariangan melalui hulu Sungai Bengkaweh nan kini. Sabalun banamo Pariangan Paruangan masuk dahulunya, baik itu kecil orang itu. Am dan bekaswi Paruangan katikonyo mailia-ilia batang ajia. Tibu di halaman Musaji kini daerah yang itu ada tampai nantaruang nanya kate, itulah namanya tipian atau tapian si lampang-lampang. Sesudah itu dek basanang hati mencari daerah baru, manari-nari lah orang nenek moyang kita waktu itu di sini. Disabui di sini tuh tampai panarian, tampai untuk manari-nari karena kegirangan kesenang hati untuk tersebut daerah pemukiman. Di sini juga bisa melihat janjang atau tangga yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Di desa ini juga ada masjid yang telah ada semenjak abad ke-19, yaitu Masjid Islah dengan arsitektur megahnya. Masjid ini merupakan masjid tertua di Ranah Minang. Dari arsitekturnya, masjid ini bergaya arsitektur Dongson ala dataran tinggi Tibet. Masjid ini menjadi sentral kegiatan masyarakat Minang yang terkenal memegang teguh nilai agama. Sebagaimana tertuang dalam pepatah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Di sekitaran masjid ada juga pemandian air panas alami yang memiliki sumber air dari gunung berapi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Di depan Masjid Islah ada prasasti Pariangan yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang berukuran 2,6 meter dan tinggi 1,6 meter. Batu tersebut diberi pagar besi dan atap bagonjong. Di atasnya ada tulisan Sangsekerta. Namun, apa yang tertulis telah aus hingga tidak dapat jelas terbaca. Konon ditulis oleh Raja Pagaruyung Adityawarman. Selain itu, masih ada 3 batu yang berukuran sama, terletak di sekitar Masjid Tuo. Jarak satu batu dan lainnya kira-kira 50 meter, sehingga kalau digabungkan membentuk sebuah gambar persegi 3. Susunan batu tersebut dinamakan Batu Tungku Tigo Sajarangan. Nagari Pariangan juga memiliki kekayaan budaya leluhur Minangkabau. Banyak rumah adat khas Minangkabau di setiap sudut desa yang masih terjaga tak tergerus zaman. Rumah gadang sebutannya, berdinding kayu atau anyaman bambu dengan berbagai ornamen yang khas. Bahkan terdapat rumah yang berusia lebih dari ratusan tahun dengan dinding anyaman rotan dan ukiran kayunya yang khas. Setiap sisi bangunannya berdiri kokoh tanpa paku besi. Pasak kayulah yang menyatukan setiap tiang. Inilah warisan karya arsitektur leluhur yang tegak berdiri lintas generasi. Di sini juga ada kuburan panjang, sebuah makam yang berukuran 25,5 meter kali 1,2 meter, yang merupakan kuburan Datuk Tantejo Grahana. Ia adalah salah satu arsitek rumah gadang.
Komplek makam ini juga memiliki areal Medan nan Bapani. Medan nan Bapani? Ya, ini adalah sebutan untuk ruang terbuka yang dijadikan sebagai tempat bermusyawarah bagi para penghulu dan masyarakat Minangkabau. Mata pencaharian warga sekitar adalah sebagai petani dengan geografis daerah yang mendukung. Selain itu, kegiatan pandai besi juga dilakukan untuk mata pencaharian tambahan oleh beberapa warga. Pariangan juga memiliki kerajinan batik dengan motif dan corak yang indah. Proses pembuatan juga masih dilakukan secara manual. Dengan motif dan corak ini, membuat setiap orang akan jatuh hati dengan kerajinannya. Setelah musim panen tiba, kita akan menyaksikan Pacu Jawi. Pacu Jawi atau karapan sapi hanya dilakukan oleh 4 kecamatan, yaitu Pariangan, Rambatan, Sungai Tarap, dan Limaukaum. Menurut literatur, kegiatan ini sudah dilakukan sejak dahulu, berfungsi sebagai sarana pengisi waktu luang sekaligus hiburan setelah masa panen tiba. Nah, selain tempat indah di Nagari Pariangan, terdapat juga minuman khas, yaitu kawah daun. Minuman ini terbuat dari daun kopi yang diseduh seperti teh, lalu disajikan di atas batok kelapa sebagai wadahnya. Menyeruput kawah daun di salah satu tempat terbaik, menikmati keindahan alam persawahan. Dari sini kita bisa melihat sekeliling Pariangan. Begitulah cerita dari Nagari Pariangan tempat tinggalku. Tanah di mana adat istiadat masih lekat dijunjung dan tradisi yang masih dipertahankan. Rumah bagi orang gigi dengan semangat juang yang tak terpatahkan. Ambo bangga jadi orang Pariangan. Ambo bangga menjadi orang Indonesia.